Selamat pagi buat semua jemaat GPPI Sejahtera dimanapun berada, dan juga semua pemirsa yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan. Hanya Yesus yang layak terima pujian penyembahan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Ya, haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka.
bersuka di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang kami sembah, sungguh Allah yang besar, ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Engkau yang selalu menjaga, melindungi, memberkati kehidupan kami, dimanapun Engkau percayakan kami pergi dan berada. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, agar supaya ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Semua hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, biarlah semuanya tetap tinggal di bawah urapan kuasa Allah Roh Kudus. Urapi kami semua Tuhan, juga semua pendengar yang ada. Semua jemaat yang mengikuti ibadah, Engkau urapi kami, Engkau berkati kami. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap mengagungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati. Kita akan angkat lagu yang berkata kita lebih dari pemenang. Bisa katakan amin, lebih dari pemenang. Melewati masalah pergumulan, apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita akan tetap tampil menjadi pemenang karena kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lewati semua persoalan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang menjadi terang bagi jalan-jalan kita. Bahkan menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita. Haleluya. Kita yakin ada Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Yakin dan percaya. Yesus hadir dan sudah memberkati kehidupan kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh,
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Tuhan yang sudah menolong kami dalam puji-pujian kami. Kau juga akan memberikan kepada kami juga hati yang terbuka dan pikiran yang terarah kepada firman yang sebentar kami akan mendengarkan. Biarlah Engkau sendiri akan menolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengarkan ini Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GPPI Sejahtera Bandung dan juga seluruh pemirsa dimanapun saudara berada. Biarlah pagi hari ini kita mau buka hati dan pikiran kita dan telinga kita arahkan hanya kepada firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat satu ayat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini adalah jawaban Gideon ketika Gideon Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel melawan orang-orang Midian yang menjajah mereka, yang membuat mereka sengsara dengan cara mengambil setiap kali panen itu dihabiskan, diambil semuanya, dibawa ke Midian. Nah, Tuhan memilih Gideon ketika dia ada di tempat pengirikan. Dan kita melihat bagaimana jawaban Gideon ketika Tuhan sudah memilihnya, meminta dia menjadi pemimpin orang-orang Israel. Dikatakan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Dikatakan alasannya, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan yang kedua, aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi ada dua kelemahan Tuhan. Pertama, kaumku yaitu Abiezer. Kaum Abiezer adalah kaum yang paling kecil. Dan aku sendiri adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.
kita lihat bisa dikatakan Gideon ini mau menolak apa yang Tuhan perintahkan, tugaskan kepadanya, yaitu memimpin bangsa Israel. Dan pagi hari ini kita melihat bagaimana dia mencari alasan supaya dia bebas dari tugasnya, atau bisa dikatakan itu berdalih. Ya saudara, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Stop Berdalih. Kenapa? Kita akan melihat. Saudara, kita akan lihat secara berurutan mengenai kisah penunjukan Gideon sebagai pemimpin Israel ya, dalam firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kelihatannya Gideon itu rendah hati ya, karena dia sadar diri. Tapi apakah benar dia rendah hati? Apakah dia benar ya bahwa dia menyadari siapa dirinya sehingga dia tidak langsung menjawab tantangan Tuhan dengan mengatakan, "Iya, aku siap." Kita lihat saudara, di ayat 12 dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Firman Tuhan katakan malaikat Tuhan dalam hal ini, Allah sendiri yang datang menampakkan dirinya dan berfirman kepadanya bahwa dia disertai oleh Allah dan sudah dikatakan sebagai pahlawan yang gagah berani. Tetapi kalau kita melihat jawabannya, ya dia seolah tidak berani mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin Israel. Padahal dia adalah pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang yang dengan gagah berani ya menyandang satu tugas untuk bisa menyelamatkan orang yang perlu diselamatkan. Lihat jawaban Gideon ya, ketika dia dikatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13-nya katakan jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib?" Yaitu perbuatan Allah yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami. Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Kalau kita melihat jawaban ini, ya, adalah suatu alasan atau satu kata-kata yang meragukan Allah dan menempatkannya, yaitu menempatkan Allah di kursi pengadilan dan bukan di atas tahta. Ya memang Gideon dikatakan oleh Allah, dalam hal ini malaikat Tuhan, bahwa dia disertai Allah. Bahkan dikatakan orang yang pahlawan yang gagah perkasa. Berarti Allah sudah memberikan kepada Gideon kuasa untuk bisa menjadi seorang pahlawan. Namun ayat 15 tadi katakan dia berdalih. Apa itu berdalih? Berdalih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengemukakan alasan dalam tanda kutip yang dicari-cari untuk menghindari tugas atau menutupi perbuatan yang salah atau tercela. Coba kita lihat ayat 14.
Lalu berpalinglah Tuhan ya, kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Lihat, ketika Allah mengutus Gideon, menetapkannya sebagai pemimpin orang-orang Israel, Allah, tadi dikatakan ayat 12, menyertai dia. Memberikan kewenangan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan Allah mengatakan di dalam ayat 14, ya, bahwa Gideon sudah mempunyai kekuatan dari Allah. Pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan mengutus Gideon dengan memberikan penyertaannya, kekuatan di dalam kehidupan Gideon. Namun ayat 15 tadi katakan, ya, bahwa dengan apakah aku akan menyelamatkan orang Israel? Kenapa? Karena aku ini dari kaum yang paling kecil di antara kaum Israel atau di antara suku bangsa Israel. Aku sendiri adalah orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini jelas-jelas dia berusaha untuk berdalih, mau menghindari tugas yang Tuhan tetapkan. Padahal Allah sudah menyertai. Kalau kita lihat, Allah sebenarnya sanggup menyelamatkan bangsa Israel sendiri jika ia mengendaki. Namun kita lihat Allah ingin memakai Gideon menjadi alatnya. Saudara, seringkali ketika kita pilih Allah untuk melakukan suatu tugas, kita juga seperti Gideon mencari-cari alasan supaya kita bebas dari tugas kita. Ayat 16 katakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Berulang kali Allah katakan aku menyertai engkau. Ayat 12 katakan aku menyertai engkau. Ya, kemudian Tuhan sudah memberikan kekuatan di ayat 14 kepada Gideon untuk bisa membebaskan orang Israel. Dan ayat 16 ini katakan, diulangi lagi, akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya, satu janji Tuhan bahwa Gideon akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana Gideon ini, ya mungkin memang dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia ingin juga tahu bahwa atau kebenaran, ingin keyakinan apakah dia memang yang dipilih oleh Allah. Di dalam ayat 17 dikatakan, maka jawabnya kepadanya, ya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, ya maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ya, dia minta tanda. Dia adalah orang yang memang mungkin sangat hati-hati. Menunjukkan bahwa dia merupakan orang yang tidak sembarangan dan dia meminta tanda. Ayat 22 katakan, akhirnya taulah Gideon bahwa malaikat Tuhan itu, ya, adalah Allah. Dia katakan, maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan
dengan berhadapan muka. Karena ada tanda yang Tuhan berikan. Tanda yang cukup sulit. Ya, kita tahu mengenai kulit yang basah sendirian. Kemudian di sampingnya itu kering. Kemudian juga selain itu kulit yang kering sendirian, sedangkan di tanah di sampingnya, sekelilingnya itu basah, dan Tuhan lakukan itu. Sampai akhirnya Gideon sadar bahwa memang Allah lah yang memerintahkan dia untuk menjadi pemimpin orang-orang Israel melawan orang Midian. Ya, memang Gideon adalah orang yang saleh. Coba kita lihat. Ya, di dalam ayat selanjutnya dikatakan ya Gideon juga mendirikan mezbah. Ya, mezbah karena Tuhan memintai, ya, dan dia katakan mezbahnya. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer, ya, kaum di mana dia berasal. Nah, selain itu juga dia adalah orang yang taat. Ya, setelah dia mengerti bahwa Tuhanlah yang memerintah dia. Ayat 27. Sehingga dia menghancurkan, ya, mulai bergerak, dia mulai menghancurkan mezbah Baal milik ayahnya. Walaupun akhirnya dia harus melawan orang-orang Israel yang memang mendirikan mezbah untuk menyembah Baal. Ya, dia juga di ayat 34 diurapi Tuhan. Sehingga kita bisa melihat disitulah Allah memberikan dukungan kepada Gideon sebagai pemimpin Israel. Karena Tuhanlah yang menyuruh, Allah yang menyuruh dia. Dan dia juga memiliki strategi yang luar biasa untuk mengatur pasukan. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 16 sampai 18 ketika dia mulai menjalankan tugasnya, yaitu menghancurkan orang Midian di perkemahannya. Dia juga orang yang bijaksana. Hakim-Hakim 8 ayat 3. Nah, meredakan amarah suku Efraim yang waktu itu merasa tidak dianggap. Ya, dia bisa merendahkan amarah suku Efraim, ya, yang notabene sebetulnya, ya, diangkat atau diberkati oleh Yakub sebagai suku yang lebih atas dari Manasye, ya. Jadi sukunya Gideon, ya, walaupun Manasye adalah kakaknya, ya. Jadi Efraim marah tetapi bisa diredahkan. Selain itu juga Gideon adalah orang yang komit. Hakim-Hakim 8 ayat 22. Ya, dia tetap memilih satu sistem pemerintahan yang teokrasi, di mana Allah sebagai pemimpin tertinggi. Dan kita bisa melihat dengan kondisi yang seperti ini, keadaan karakter dia seperti ini, ya, dia sebetulnya bisa memimpin bangsa Israel tanpa harus dulu beradu argumentasi dengan Allah. Dia tidak perlu sebetulnya berdalih. Dan ketika Allah mengatakan, atau ketika Gideon, ya, tahu bahwa Allah lah yang meminta dia, Allah lah yang menyuruh dia, maka dia menjalankan semua tugas itu dengan satu keyakinan. Dan akhirnya kita lihat, ya, dia bisa menjadi pahlawan orang Israel. Tidak perlu berdalih. Ketika dia stop berdalih, dia bisa menjadi orang yang disebutkan dalam ayat 12 tadi. Ia pahlawan yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Oleh sebab itu
Kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita juga memiliki ya, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, stop berdalih. Dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 29, ya, banyak orang yang berdalih ketika dia mendapatkan tugas dari Allah. Lihat, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih, saudara. Apa sih alasan berdalih? Kalau kita lihat Musa juga berdalih. Dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat 11 ketika dia disuruh balik, ya, untuk membebaskan orang Israel, disuruh balik ke Mesir. Musa mengatakan, siapakah aku ini? Dikatakan. Kemudian tidak sampai di situ saja. Ayat 13-nya katakan, bagaimana atau apakah yang harus jawab kepada mereka? Ya, karena Musa sudah membayangkan apa yang akan ditanyakan oleh bangsa Israel. Ya, kok tiba-tiba Musa mau memimpin mereka? Pasal 4 ayat 1 juga dikatakan Musa, ya, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, ya, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2-nya, Tuhan memberikan satu penguatan. Ya, dikatakan, apa yang ada di tanganmu itu? Ya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat biasa, tongkat gembala yang selalu dipakai oleh Musa. Dan dengan tongkat itu, ayat 17 katakan, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Sebagai tanda bahwa Musa memang disuruh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Ayat 10-nya, ya, dikatakan pasal 4 dari Keluaran, Musa berkata kepada Tuhan, aku ini tidak aneh bicara. Aku ini berat mulut dan berat lidah. Sampai akhirnya di dalam ayat yang ke-14 pasal 4 Keluaran. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Ya, maka kau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulut Harun, ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Kemudian Allah juga mengatakan akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu dan ya dan Harun katakan, ya, serta apa yang harus dilakukannya. Jadi Tuhan sebetulnya sudah menyiapkan segala sesuatu ketika Dia mengutus seseorang menjadi alatnya. Saudara, Musa memberikan dalih bahwa dia tidak mampu. Itulah alasan Musa berdalih. Merasa dirinya tidak mampu. Ternyata saudara, bukan Musa. Yeremia juga melakukan hal yang sama. Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tuhan menyuruh dia untuk berbicara kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel bertobat. Tetapi dia mengatakan, aku nggak pandai bicara Tuhan.
Dan aku ini masih muda. Ya, ayat 7-nya katakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapa pun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menyamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Yeremia merasa diri tidak mampu dan Tuhan melengkapi dia dengan menaruh perkataan-perkataannya di dalam mulut Yeremia. Tuhan siapkan juga. Ya, dikatakan 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang. Percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu. Paulus mengatakan ini ya karena dia tahu Allah akan memperlengkapi kita supaya kita bisa menjadi teladan walaupun kita masih muda, supaya kita tidak direndahkan orang lain. Puji Tuhan. Yang kedua, alasannya kedua, banyak orang merasa tidak layak. Musa berkata, Tuhan utuslah yang lain. Siapa saja yang patut kau utus. Aku ini gak patut. Oleh sebab itu utuslah kiranya siapa saja yang patut. Tapi Allah katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ketika Paulus minta juga kelemahan-kelemahannya itu bisa ditutup atau bisa dihilangkan oleh Tuhan. Dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Nah, Paulus lebih suka bermegah atas kelemahan dia supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, ini yang Paulus sudah pelajari bahwa di dalam kelemahannya, semua orang memiliki kelemahan. Tetapi di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu, kuasa Kristus itu akan ya menjadi nyata, ya, menjadi sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang lemah itu, masuk dirinya. Dan kuasa Kristus turun menaungi orang-orang yang lemah itu. Dengan Allah kita bisa melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Mazmur 10 ayat 14 katakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para pahlawan kita. Saudara, sebetulnya orang yang berdalih alasannya yang sebenarnya mereka itu tidak mau disalahkan karena tidak siap menerima resiko dari sesuatu yang ia perbuat. Ya, atau dikatakan tidak siap menerima resiko dari sesuatu yang ia perbuat. Yang kedua, selalu ingin berada di zona nyaman, yaitu hidup ya, yang tenang. Ya, dia tidak mau ya untuk meninggalkan satu zona yang nyaman. Ya. Hidupnya tidak akan pernah bisa berkembang dan maju kalau seseorang hanya ingin berada di zona nyamannya. Saudaraku, kita memang memiliki banyak kelemahan, tapi kita melihat bahwa Allah sudah menyiapkan segala sesuatu di dalam kelemahan kita itu supaya kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan
kita melihat ada orang yang lemah atau yang kurang secara fisik. Yang salah satunya kita kenal Nick Vujicic, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang motivator, walaupun dia juga keadaan tubuhnya tidak memungkinkan dia untuk bisa menjalani kehidupannya. Bahkan dia memiliki seorang istri yang baik, yang cantik, ya. Dan dia bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan, ya, memberikan banyak kesaksian di dalam kehidupannya bahwa kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, bukan hanya itu, kita juga melihat bagaimana seorang Cina yang, ya, saya juga nggak tahu apakah dia percaya kepada Tuhan atau tidak. Ya, Xian Hongyan namanya, seorang wanita yang tidak memiliki kaki, tetapi dia, ya, secara rutin mendatangi orang-orang yang sakit di rumah sakit, memberikan penghiburan, ya, luar biasa. Dan ada satu kutipan yang saya kutip, berapa banyak orang yang diberi kesempurnaan penciptaan seperti kita, tetapi mempunyai mental yang lembek. Berapa banyak orang yang memiliki kelengkapan fisik seperti kita, tetapi tetapi setiap hari bergumam dengan keluh kesah. Saudara, ya, banyak yang melakukan seperti itu. Tetapi kita bisa juga melihat betapa Tuhan telah memberi lebih banyak dari yang kita butuhkan. Tetapi kita masih saja menjarakan diri di dalam kotak berlabel kurang. Keluarlah dari tempat persembunyianmu. Tuhan telah memberimu segala yang engkau butuhkan untuk menjalani kehidupanmu. Musa yang begitu luar biasa, dia lulusan, ya, pendidikan yang hebat di Mesir sebagai pangeran, calon pengganti Firaun. Dia dididik selama 40 tahun. Kemudian Tuhan juga membawa dia ke padang gurun, dididik lagi. Tapi dia masih merasa kurang. Aku ini berat, tidak. Aku ini tidak bicara, utuslah yang lain. Aku tidak lain. Ya, dia orang yang boleh dikatakan sempurna. Ya, Yeremia, dia adalah nabi besar, nabi yang juga bisa menulis banyak hal, ya, di dalam kitab, dalam satu kitab, ya, sehingga dia dikatakan sebagai nabi besar, digolongkan sebagai nabi besar. Tapi dia juga sama, berkubang, ya, dengan memperhatikan keterbatasannya. Ya, kita nyaris tidak perlu keluar uang sepeser pun untuk memanfaatkan potensi diri. Setiap orang memiliki potensi di dalam dirinya. Bahkan sebaliknya, kita berpeluang mendapatkan, ya, penghasilan darinya. Oleh sebab itu, fokus saja kepada kekuatan diri. Pasti kita akan menjadi orang yang berhasil. Jika sekarang merasa belum menjadi orang yang berhasil, maka sudah saatnya bagi kita untuk merenungkan kembali, sudahkah kita berfokus pada kelebihan dan kekuatan yang kita miliki? Ya, kalau kita fokus kepada keterbatasan, kita bisa menjadi tidak percaya diri. Ya, kemudian kita juga tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dan ini, ya, orang yang tidak percaya diri, bimbang, tidak percaya kepada Tuhan, itu tidak akan mendapat apa-apa. Dikatakan apa? Ya, bahkan dia akan mendapatkan citra yang buruk. Yakobus bilang, orang yang tidak percaya diri, bimbang, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim tadi 6 ayat 14. Selamatkanlah orang Israel
pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat yang ke-12-nya dalam Hakim-Hakim 6. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon itu berasal dari Gideon, bahasa Ibrani yang artinya pemberani atau pemukul. Tetapi kita lihat ketika itu dia juga berdalih. Ya, ketika kita memiliki kepercayaan diri, maka ada kepastian, ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Percaya diri itu berbeda dengan kesombongan. Ya. Sadar akan penyertaan Tuhan itulah percaya diri. Bahwa roh Tuhan menguasai, Tuhan berbajukan atau berpakaian kita. Kita menjadi alat Tuhan, menjadi mata, menjadi tangan dan kakinya. Ya, memang kita adalah tubuh Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa kita adalah pakaian ya Tuhan, maka kita akan hidup kudus sehingga berguna, berbahagia, senang, ya damai dalam kita, dalam kehidupan kita, karena Tuhan menjumpai kita dan berdiam di dalam kita. Ya, oleh sebab itu, biarlah ya, kita mengerti bahwa hidup yang disertai Tuhan itu menjadikan hidup yang berkemenangan. Roma 8 ayat 31. Kalau dikatakan orang yang percaya diri itu tahu, sadar bahwa Tuhanlah yang ada di dalam dirinya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Ya. Sedangkan keangkuhan itu hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat itu di dalam Amsal 13 ayat 10. Ya. Jadi beda antara keangkuhan atau kesombongan dengan percaya diri. Angkuh berarti dia mau melakukan dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika orang percaya diri, karena dia percaya Tuhan lah yang memakai dirinya sebagai pakaiannya dan Allah ada di dalam dirinya. Ya, lihat ketika Gideon menyadari bahwa Allah yang menyertai dia ada di dalam kehidupannya, maka dia melakukan ya, penyataan Tuhan dia di mezbah itu ya dalam bentuk pembaharuan, persembahan diri, penyerahan dan pengabdian. Ya, dia hancurkan ya, mezbah Baal yang menjadi penghambat, yang menjadi alasan Allah murka kepada orang Israel. Saudaraku, sebab itu kita juga harus memiliki tekad seperti Paulus ketika dia menyadari bahwa Tuhan memakai dia. Dikatakan ya di dalam Filipi ya, milikilah tekad seperti Paulus yang katakan apa? Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Ya, ketika kita hidup di dunia ini, artinya kita harus memberi atau menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Kita yang saat ini terbebas dari COVID ya selama 2 tahun ini, ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu jangan berdalih ya, hancurkan ya segala yang menghalangi kita, membuat kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan, atau yang membuat diri kita memikirkan apa-apa yang ada di dalam dunia seperti alasan lainnya. Saudara, ketika kita tidak mau atau berdalih
Alasan lainnya adalah kesibukan. Misalnya bisnis dan keluarga itu dianggap lebih penting dari pesta dalam hal ini. Kita lihat perumpamaan orang yang berdalih di dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24 ketika seorang tuan itu mengundang orang-orang setelah pestanya siap untuk dijalankan. Tetapi ada orang yang mengatakan, aku baru membeli ladang, aku harus ke ladang. Aku baru saja membeli lembu, aku juga harus mengurus lembu itu. Aku baru saja menikah. Itu artinya kita sibuk dengan bisnis dan keluarga lebih daripada atau menganggap bisnis dan keluarga itu lebih penting daripada pesta bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Perhatian dan kepentingan terhadap kehidupan duniawi ini menuntut perhatian kita dalam urutan kita, urutan kehidupan atau prioritas hidup kita. Jadi kalau kita mementingkan kepentingan duniawi, berarti urutan pertama kita adalah hal-hal duniawi, dan setelah itu kita meminta maaf kepada Allah karena kita tidak mengikuti panggilannya, memenuhi panggilannya. Padahal di dalam Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Allah lebih dahulu. Semua kepentingan-kepentingan kita di dunia ini Tuhan akan tambahkan kepada kita. Bahkan pelayanan sekalipun, seperti yang Marta lakukan di dalam Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kesibukan melayani menimbulkan juga omelan di dalam kehidupan Marta. Makanya Allah katakan di ayat selanjutnya, Marta, Marta, Maria sudah memilih yang terbaik. Maria melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. 2 Tesalonika 3:11 katakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Seringkali kita juga sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu, sehingga kita mengabaikan panggilan Tuhan, mengabaikan tugas dari Tuhan untuk menjadi alatnya. Khotbah 3 ayat 11 katakan, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Oleh sebab itu jangan berdalih ketika Allah memberikan tugas kepada kita untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa bekerja di ladang Tuhan. Saudaraku, jangan berdalih. Stop berdalih. Karena Tuhan menyertai kita semua. Kesibukan kita di dalam hal duniawi, bisnis, di dalam keluarga kita. Tuhan bilang, utamakan dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan Tuhan bereskan. Kemudian, keraguan kita atau perasaan yang kelemahan kita, yang bahwa kita ini lemah, semuanya
Tuhan sudah siapkan kekuatan buat kita untuk kita bisa melakukannya. Tuhan sudah persiapkan semua itu untuk kita. Yang harus kita lakukan hanya satu. Stop berdalih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita semua. Sekarang kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat, dan seluruh pemirsa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa kembali bersekutu, beribadah kepada Tuhan, walaupun dengan secara online. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di setiap hati kita. Amin. Ya, mari kita sehati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau hadir di dalam setiap hati jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini. Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi, bahkan Tuhan campur tangan di dalam setiap pergumulan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati berdoa buat seluruh pemirsa dan jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, yang pagi hari ini sedang dalam pergumulan. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan dan memberkati dan memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Tuhan juga menjamah dan menghibur yang susah. Tuhan juga memberikan pertolongan bagi siapapun yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan kepada barang siapa yang dalam kesesakan. Kami juga sepakat saat berdoa buat saudara kita yang sakit,
Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau menjamah menyembuhkan Ibu Minu. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, menyucikan, menguduskan. Ibu Minu pagi hari ini mendapat kesembuhan, kemajuan dari Tuhan. Tuhan memberkati juga Pak Hasan, memberkati juga Cynthia, juga keponakan-keponakannya. Tuhan tolong mereka. Berkati Pak Hasan dan Cynthia supaya lebih berharap bersandar kepadamu. Berkati usaha-usahanya, proyek-proyeknya yang di Purwakarta supaya lancar. Tuhan menjamah juga pagi hari ini Bapak Livaing. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ginjalnya. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan ginjal Pak Livaing. Tuhan juga melawat Pak Daeng dan Beni putranya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan, disempurnakan kesembuhan ilahi. Tuhan menjamah memberkati juga Ekel. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan Ekel. Tuhan jamah Ekel pagi hari ini dan memberkati kedua orang tuanya, Bapak Tiara dan Ibu Koni, sehingga lebih menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat Niko di Purwakarta, putra Bapak Ibu Dr. Hari. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ada kemajuan yang signifikan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini. Buat setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh kota Bandung, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan pakai terus menjadi pendoa-pendoa syafaat. Sehingga seluruh bangsa Indonesia ini bisa mengerti dan tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahkan percaya dan bertobat menjadi milik Tuhan. Dan berkati setiap pelayan-pelayanan hamba-hambamu. Kami juga berdoa buat negara-negara di seluruh dunia ini. Lawat Tuhan seluruh negara-negara ini Tuhan. Berikan kedamaian, berikan kesejahteraan. Engkau pakai para pemimpin-pemimpin negara dalam mengatur bangsanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Sehingga kedamaian, kesehatan, kemujuran terjadi di seluruh bangsa-bangsa. Juga khusus untuk Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan jamah, Tuhan berkati, tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu Tuhan. Dalam mengatasi negara ini. Tuhan, mampukanlah pemerintah dalam mengupayakan penanganan lalu lintas pada puncak arus balik pasca Lebaran pada tanggal 8 dan 8 dan 9 Mei Tuhan. Supaya lebih baik dan penanganan arus mudik yang lalu sehingga masyarakat lebih aman dan selamat dalam perjalanan mereka. Kami berdoa juga agar pemerintah menunjuk pejabat kepala daerah dengan selektif, memenuhi kualifikasi, integritas, dan tahu kondisi real daerah yang akan dipimpin, sebab mereka akan bertugas hingga pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 nanti. Tuhan, kami juga berdoa sehubungan adanya ancaman boikot dari negara Eropa dan Amerika Serikat. Berilah hikmat kepada Indonesia selaku Presiden G20 dalam menyikapinya. Karena Presiden Rusia dan akan hadir pada pertemuan G20 nanti di Bali pada bulan November. Tuhan, kami juga berdoa agar Badan Keamanan Laut mampu melaksanakan PP nomor 13 tahun 2002 yang menempatkannya sebagai koordinator dari kementerian dan lembaga keterkaitan di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan agar pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 berjalan lancar dan aman
mulai dari persiapan, pendaftaran, dan perhitungan suara, serta tidak terjadi politik identitas sara yang berujung pecah belah antara masyarakat. Tuhan, berilah kami Presiden pengganti Bapak Presiden Joko Widodo tahun 2024 mendatang yang juga seorang nasionalis, Pancasialis, dan misioner yang bukan bagian dari kelompok intoleran dan yang akan meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, kami juga berdoa terus Tuhan buat seluruh bangsa dan negara, seluruh masyarakat Indonesia supaya taat akan protokol kesehatan. Kami bersyukur Tuhan kalau akhir-akhir ini sudah mulai menurun pasien-pasien atau orang-orang yang kena dampak dari COVID-19 ini. Tetapi kami juga terus serahkan Tuhan pasca Hari Raya Lebaran ini, supaya jangan ada terjadi lonjakan atau tsunami yang keempat atau ketiga atau keempat, supaya tidak melanda di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, para pemirsa, bagi saudara yang rindu untuk menyalurkan berkat-berkatnya, silahkan kirimkan ke rekening yang sudah tertera di layar saudara. Kami percaya Bapak Ibu Saudara tetap sabar dan tetap taat akan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan COVID-19 lagi. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Dan jangan lupa nanti hari Rabu kita akan kembali berdoa syafaat masih melalui Zoom meeting jam 7 malam ya. Kalau minggu kemarin kita tidak ada karena situasi Lebaran, banyak Bapak Ibu Saudara yang sedang berlibur keluar kota. Nah, mari hari Rabu ini kita sehati kembali untuk berdoa. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.